di dalam proses politik di lembaga DPR tetap kita suarakan, baik di PU dan seterusnya. Termasuk nanti kita akan pertahankan wilayah itu dalam penentuan Perda RT RW. Jadi langkah yang akan kita lakukan tentu pakai aturan, tidak tiba-tiba kita demo. Kalau tiba-tiba demo ya silahkan ambil gitu. Tapi di lembaganya ada aturan. Kita untuk bisa memperjuangkan Ijen ke Pelukan Banyuwangi lagi. Yang ingin kami tanyakan adalah setelah apa yang tadi sudah disampaikan, apakah ada gerakan baru dan apakah memungkinkan Ijen ini kembali ke Pelukan Banyuwangi? Maksudnya yang sudah yang sudah disepakati oleh Banyuwangi dan Bondowoso dan sepertiganya sudah menjadi milik Bondowoso, apakah bisa kembali ke Pelukan Banyuwangi setelah kemarin hak interpelasi tidak bisa dilaksanakan? Karena kembali lagi kita sudah berkumpul di sini, bahwasanya dua unsur tadi yang sudah disampaikan Pak Jusnan jangan sampai lepas, bahwa keberanian harus didasari atau harus dibarengi dengan kepintaran. Kita di sini sudah lengkap, kepintaran sudah dimiliki oleh Lakumham dan keberanian sudah dimiliki oleh teman-teman Ambibi. Nah, maka dari itu, kalau memang ada gerakan lagi yang itu menjadi imbas baik untuk kembalinya sepertiga wilayah Ijen kembali ke Banyuwangi, maka mari kita diskusikan bersama-sama keberanian dan kepintaran melebur menjadi satu untuk mengembalikan Ijen ke Pelukan Banyuwangi. Terima kasih. Yang strategis diputuskan oleh pemerintah daerah harus mendapat persetujuan DPRD. Nah, berkaitan dengan Ijen, sebelumnya berkaitan dengan Tabuan. Tabuan itu tiba-tiba disewakan dulu juga tanpa persetujuan DPRD. Uangnya sudah masuk di BPKD, waktu itu sudah masuk, sudah diterima oleh BPKD. Kemudian kita interpelasi, mohon maaf, ada yang isnu. Ketika pelantikan isnu, habis-habisan dibully PKB, habis-habisan nama Kusnan dibully ya, habis-habisan. Kemudian berkaitan dengan Ijen, itu Permendagri 19 tahun 2016 itu mengamanatkan bahwa dalam hal kebijakan strategis yang nilainya lebih dari 5 miliar itu harus ada persetujuan DPRD, kecuali di bawah 5 miliar. Saya juga tidak tahu harga tanah ketika luas kita kan 5.782 km, kira-kira hilang 300 kan begitu. 300 km itu kira-kira ada 5 miliar enggak? Kalau ada, mestinya harus persetujuan. Contoh begini, ketika ATKP itu tahun 2013, penerbangan, sekolah penerbangan. Waktu itu hampir berbarengan dengan pelepasan tanah untuk Poliwangi. Ketika tanah PLKP yang depan itu bersamaan dengan ATKP, tanah di Lapter itu dilepas. Yang satu untuk perguruan tinggi negeri Poliwangi, yang satu dilepas untuk penerbangan, sekolah penerbangan. Waktu itu bersamaan. Surat dimasukkan ke DPR jam 8 pagi, jam 11 siang kita ini diminta untuk melakukan paripurna menyetujui. PKB menyatakan waktu itu kita tidak bisa memberi keputusan dan minta waktu setengah bulan untuk mengkaji itu. Tetapi di dalam paripurna lagi-lagi kita kalah waktu masih ada PKNU. Kita ini bersama PKNU 11 suara, lainnya setuju pelepasan itu untuk ATKP. Meskipun kita sadar bahwa ATKP akan bermanfaat, Poliwangi bermanfaat, tapi kita pengen ada kajian dulu sehingga ketika ada masalah di Lapter dan Poliwangi kita tidak terlibat. Begitu maunya.
tapi akhirnya juga dilepas, voting kita kalah. Lah, pengalaman itu ternyata Bupati Anas itu tidak pernah ketika melepas apapun meminta persetujuan sejak Poliwangi itu 2013 akhir. Itu tidak pernah sudah, termasuk Tabuan yang kemudian Tabuan kita interpelasi, akhirnya uangnya dikembalikan ke pengusaha Singapura, kemudian batallah. Sekarang Tabuan tetap bisa dijadikan tempat wisata kita meski secara tradisional. Nah, kemudian soal izin itu tidak ada. Nah, apakah kemudian bisa kembali? Saya tadi menyatakan dalam dialog imajinasi saya itu tidak bisa, karena Bupati Banyuwangi sudah menyetujui itu adalah bagian dari wilayah Bondowoso. Dalam bentuk apa persetujuannya? Dalam bentuk tanda tangan yang dilakukan di Surabaya antara Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso. Nah, bagaimana upaya PKB? Upaya PKB tetap akan mempertahankan, karena di lembaga ini ada aturan, maka kita pakai aturan. Pertama, kita sudah lakukan interpelasi kalah. Apakah kemudian setelah kalah kita berhenti? Tidak. Di dalam proses politik di lembaga DPR tetap kita suarakan, baik di PQ dan seterusnya. Termasuk nanti kita akan pertahankan wilayah itu dalam penentuan Perda RT/RW. Jadi langkah yang akan kita lakukan tentu pakai aturan, tidak tiba-tiba kita demo. Kalau tiba-tiba demo ya silahkan ambil gitu. Tapi di lembaga ini ada aturan, yang itu yang akan kita pakai. Dan kita sudah kita sampaikan ke ketua, kita sampaikan ke anggota fraksi bahwa kita akan pertahankan dan kita tidak akan menerima kalau kemudian tiba-tiba di dalam proses pembahasan raperda kita kalah voting, itu pun kita akan lakukan walkout di Banyuwangi. Itu sikap, karena apapun itu kekayaan kita. Kalau Mas Denny tetap optimis, saya senang. Tetapi saya ini secara proses yang sudah berjalan ini kayaknya nggak mungkin, karena di Bondowoso itu sudah berproses perizinan dan kayaknya sudah selesai dan sudah mengeksplorasi sudah eksplorasi gas buminya itu sudah dieksplorasi oleh Bondowoso, sehingga saya secara pribadi kelihatannya tidak mungkin gitu, karena sudah dilepaskan. Bukti pelepasannya adalah tanda tangan 3 Juni itu gitu. Tetapi kita tetap akan mempertahankan, bukan berarti kita tidak bergerak. Salah satu yang akan kita lakukan adalah menolak habis-habisan di Perda RT/RW. Opsi terakhir adalah kita tidak akan menyetujui paripurna dalam rangka pengesahan RT/RW. Itu yang akan kita lakukan. Dan itu konsisten betul. Kita tidak akan melihat-lihat. Meskipun mohon maaf, 3 hari 4 hari yang lalu sudah ada yang ngomong ke saya, Pak, dirembuk. Sudah ada ya? Apa maunya PKB? Sudah ada. Melalui orang sudah begitu. Tapi saya bilang, ini adalah suaranya Pak Denny tadi, ini ikon, ini kekayaan, ini secara historis milik kita, tidak akan kita biarkan. Meskipun tadi kalimatnya sudah muncul, maunya apa Bu? Enggak, kita enggak. 3-4 hari yang lalu saya bilang sudah ditemui begitu. Saya bilang PKB akan, ya sudah nanti tarung aja di parlemen. Saya bilang kita siap tarung di parlemen. Meskipun konsekuensinya akan kalah seperti kemarin. Kalau voting terus terang kita kalah. Karena jumlah kita hanya 9, kalau kemudian Demokrat dan PKS itu masih mau diajak diskusi dengan kita hanya 17 dari 50, sehingga jelas kalah. Tetapi kita tidak boleh tidak boleh pesimis. Dalam politik kita harus optimis. Dan sekali lagi, optimis itu adalah bentuk keberanian yang ada pada diri kita masing-masing. Termasuk sahabat-sahabat di Lakumham,
yang tentu ini menjadi energi baru bagi kita di fraksi, di DPC. Tentu kita akan mengajak diskusi dengan sahabat-sahabat yang lebih paham tentang itu. Saya ini tidak paham, Mbak. Saya ini sarjananya agama, pendidikan, sempat kuliah di S2 ya pendidikan juga. Tetapi saya belajar mencoba memahami hukum karena waktu itu sempat jadi ketua Bapeda. Kalau tidak memahami akan ketinggalan. Nah, sahabat-sahabat, yang akan dilakukan oleh PKB akan mempertahankan keberadaan Ijen sebisa mungkin dan kita akan konsisten sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Begini. Gunung Ijen. Tadi siapa namanya Mas Helmi tadi ya? Helmi. Jadi begini, status itu sampai hari ini belum ada kepastian apakah sudah diteken atau belum oleh Mendagri. Nah, baik, kita akan mengulas ke belakang. Jadi surat pencabutan tanda tangan seperti yang diungkap Mas Usman tadi, di situ itu mencabut tapi tidak membatalkan berita acara kesepakatan. Bupati Epok ini mencabut tanda tangan dengan alasan merasa ditekan-tekan dan merasa dipaksa-paksa. Tapi ingat, Anda bisa mendapatkan surat pencabutan tersebut di media sosial maupun di Google. Kalimat terakhir coba dibaca. Ada sebuah kalimat berbunyi demikian: sepenuhnya diserahkan kepada kebijakannya Mendagri. Artinya apa ini? Bahwa beliau ini ambigu, nggak jelas dan membingungkan. Satu sisi dia mengatakan mencabut, tapi di sisi lain dia justru menyampaikannya seperti itu. Artinya apa di sini? Ini saya juga ini merupakan lampiran bukti dari gugatan kami, sudah kami lampirkan waktu saat pendaftaran ini sudah pencabutan. Nah, kalau kita melihat secara hukum, tadi Mas Anton menyinggung celah pidana, ada. Apa yang dia sampaikan melalui surat dengan pencabutan dan itu dia atas nama bupati menulisnya, merasa dipaksa tekan-tekan, tapi terus berjanji akan mengembalikan Ijen ke Pangkuan Banyuwangi secara utuh. Ini kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ini bisa masuk pembohongan publik. Tapi dalam konteks pembohongan publik, salah satunya adalah diminta adanya kegaduhan. Apa kegaduhan itu di masyarakat di antara demo-demo? Nah, Mas Rizky sama teman-teman waktu AMB beberapa kali melakukan upaya untuk bisa berdialog, kemudian bisa ketemu langsung, namun kata orang banyak nggak direken Mas, diprek, diakusi, gitu. Jadi diprek. Bayangkan sekelas bupati pertama dia itu dalam tanda tangan merasa ditipu, merasa tekan-tekan, terus dipaksa, terus membuat pencabutan tersebut. Sisi lain menjadikan kepada mahasiswa sekarang lagi viral istilah prank ya. Teman-teman mahasiswa di prank. Nah, ini jadi apa yang kami lakukan dari tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia ini memperjuangkan secara legal formal hukum lewat pengadilan ini supaya itu dibatalkan sehingga bisa kembali lagi secara utuh ke Pangkuan Banyuwangi dari sepertiga kawasan Gunung Ijen. Jadi itu statusnya. Dan ya mohon maaf, kita tidak bisa bergerak sendiri. Kami secara hukum harus ada gerakan moral, Mas Anton ya. Jadi Mas Anton sudah janji AMBIBI itu merupakan gabungan dari gerakan yang peduli pada Banyuwangi termasuk Ijen. Nah, ini saat ini ikon Banyuwangi ini terancam lepas dari Banyuwangi. Mumpung masih ada kesempatan, yaitu belum diteken. Ini, jadi harus ada gerakan moral memang.
Artinya kalau memang kita cinta kepada Banyuwangi, kita harus berusaha memperjuangkan untuk itu. Nah, kami pun di samping melalui gugatan citizen lawsuit juga menyiapkan pidananya. Ada dua yang kami siapkan. Pertama, pembohongan pabrik, yaitu mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang kedua adalah pidananya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Karena membuat kebijakan tersebut tanpa ada persetujuan melalui paripurna DPR, apalagi ini menyangkut kebijakan yang sangat strategis, menyangkut wilayah. Dan ingat, Bupati Epo, Bupati Anas setelah berkuasa dia akan jadi wong Banyuwangi tinggal sedot. Lalu anak cucu kita Banyuwangi satu kehilangan sebagian daripada telatah kita, latar belakangan Banyuwangi, kehilangan ikon kebanggaan. Ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih.